Garcu Pasar semua sini dan ini saya akan menganalisis One Piece untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1035. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan breakdown nih chapter yang luar biasa di chapter 1035. Lagi-lagi, buat yang belum tahu alurnya, seperti biasa, kalian bisa langsung klik ke video review ini dulu ya untuk tahu alurnya seperti apa. Dan kita akan langsung masuk ke cover story, di mana nih akhirnya setelah sekian lama, lebih dari 40 chapter yang terakhir di chapter 990-an lah. Ya, ini sebenarnya rekor terlama sih, jeda di antara cover story yang ada. Yang memang lagi-lagi pasti masih ngebahas di Whole Cake Island, itu adalah arc terakhir yang sebelum Wano Kuni. Untuk referee itu kan nggak ada Luffy lah ya, jadi sangat pas sekali kenapa Oda belum lemparnya ke bagian itu. Dan menurut saya arc referee pun cukup penting untuk dimasukkan ke dalam mini story doang. Jadi pas lah ya sekarang Oda membahas Germa Double Six di cover story ini yang sama-sama dari Whole Cake Island juga. Dimana yang lainnya yang satunya alias BG sudah dijelaskan di cover story yang lalu. Kita mendapatkan beberapa hal dari cover story milik BG ini. Contohnya seperti Pawn yang masih hidup lah, dan akhirnya bertemu dengan anaknya dan cucunya. Plus mereka mengambil latar belakang di Dressrosa, jadi ketemu dengan suku Tontata. Nah, semoga dari cover Germa ini kita juga akan mendapatkan banyak hal ya. Toh mereka ini adalah salah satu negara yang menurut saya sangat keren dan menyimpan banyak sejarah juga. Mungkin kalian bisa tonton video ini yang membahas kemungkinan di masa lalu Germa seperti apa dan hubungannya dengan Lunarian. Oke, kita akan masuk dulu nih ke isi dari chapter ini. Dimana sebelumnya saya bilang kecewa jika Queen kalah langsung di chapter ini. Dan ternyata dia benar-benar kalah. Dan sejujurnya kenapa saya lebih kecewa yang Sanji dibandingkan yang Zoro? Pasti langsung banyak nih yang ngomong, pasti fanboy Zoro nih miminnya. Waduh, akhirnya nih setelah sekian lama tuh dibilang fanboy Zoro terus pindah ke fanboy Sanji. Sekarang diajak lagi nih jadi fanboy Zoro. Aduh, yang bener yang mana nih? Mungkin alasan kenapa saya bilang kecewa lebih ke ibarat kayak gini nih. Pertarungan antara Sanji dan Queen itu belum bener-bener intens yang berdarah-darah banget lah di antara keduanya. Sanji pun sama, apalagi setelah dia bangkit exoskeletonnya, ini bener-bener jadi biasa saja. Nah, mungkin banyak yang bilang juga nih, lah Queen kan versus Sanji ini udah lama banget bang dari chapter-chapter yang jauh. Bener, itu bener banget, tapi hanya ada satu hit saja yang Sanji nyerang Queen di awal, itu pun udahlah cuma seperti itu saja. Alias chapter-chapter selanjutnya cuma diperlihatkan seperti itu yang tidak berdampak luar biasa kepada Queen dan juga Sanji ini. Mungkin yang terasa berefek lebih itu cuma serangan-serangan terakhir aja lah, mulai dari Hell Memories yang sebelum ini. Ibarat kalau di main game semua serangan itu Queen masih bisa senyum-senyum saja. Seperti ya belum kenapa-napa lah Queen ini. Mungkin jika dianggap darahnya masih di 75 lah dari 100. Dan untuk Sanji anggap darahnya 50 karena dia diserang oleh Queen berkali-kali. Tapi satu serangan terakhir Sanji ini langsung nguras darah Queen dari 75 ke 0. Wah, ini gila banget kan? Itu bener-bener singkat banget kekalahan atau pingsannya Queen ini. Beda lah kayak Sanji versus Bonchan dahulu yang kalian lihat itu intens banget pertarungannya. Bahkan keduanya pun sama-sama terluka yang sangat parah. Lalu untuk Sanji versus Jabura pun sama. Yang Jabura udah kesakitan parah kena serangan-serangan Sanji sebelumnya. Ya, tapi untungnya bagusnya Oda melawan Queen ini adalah dia membuat Queen terlempar sangat jauh sekali. Ini sih bisa ngelempar lebih jauh dari Wano kayaknya nih, karena terbangnya benar-benar jauh banget. Jadi seandainya itu belum memingsankan Queen dengan jelas, ia sudah terpental luar biasa pun itu udah gak akan bisa ikut bangkit kembali atau ikut masuk ke pertarungan. Jadi it's really oke banget lah untuk Sanji ini, yang jadinya saya nggak kecewa banget untuk hal itu. Yang sejujurnya untuk Zoro pun masih kurang banget sih, karena cuma satu chapter saja. Zoro gitu, dia sebelumnya lawan King bener-bener outplayed banget. Yang seperti kata-kata Zoro juga di chapter ini, dia bilang, kau sudah terlalu lama memimpin pertarungan ini, jadi sekarang sudah saat
saatnya untuk giliranku. Ya bener lah, sejauh ini Zoro bahkan tidak bisa apa-apa melawan King. Adu fisik saja dia udah kalah lah, dia nggak bisa ngelukain lah. Serangan biasa aja bikin Zoro terhempas sangat jauh sekali. Ini sebenarnya sudah gila parah. Dan tapi akhirnya di end di satu chapter ini saja. Ya walaupun yang Zoro ini masih lebih brutal, tapi kurang banget untuk build up story-nya. Nah kita akan bahas mengenai serangan King ini yang menurut saya langkah yang cukup baik dari Oda Sensei. Dia memperlihatkan King sebagai pendekar karena punya pedang, dan dia juga dapat menciptakan api dari ras Lunaria tersebut, dan jurus ultimate-nya pun sangat pas sekali dengan pedang dan api buatannya yang bahkan levelnya pun jauh sekali nih, yang katanya api yang dibuatnya sudah seperti magma. Ini jelas mengingatkan kita kepada es dan Akainu, yang disitu Akainu sendiri bilang jika tiernya dari magma ini berada di atas api, makanya es kesakitan sendiri ketika menyerang Akainu. Dan itulah level dari satu orang ini, Arbel the King. Wah ini gila parah, dia bisa membuat sesuatu seluar biasa itu dengan sangat mudah sekali dari gabungan fisik kerasnya dan kemampuannya itu. Dimana ada juga nih yang ngomen, King yang ganteng ini punya tato di mata kirinya mirip juga dengan Dragon yang punya tato juga di mata kirinya, plus kemampuan dari King juga berbentuk naga atau dragon. Ada hubungan apa nih? Dan ini dia flashback singkat di antara King dan juga Kaido. Gimana jika dilihat dari timeline, kemungkinan sih fix ini terjadi setelah insiden God Valley 38 tahun yang lalu. Pertama, karena Kaido berkata ingin membentuk kru bajak lautnya sendiri, yang kita pun tahu setelah bajak laut Rocks bubar, dia pasti akhirnya ingin membentuk bajak lautnya sendiri. Lalu yang kedua, kenapa Kaido ada di sebuah fasilitas penelitian milik pemerintahan dunia? Karena mereka ingin mengambil ekstrak dari tubuhnya yang akhirnya dilakukan oleh Vegapunk, dan muncullah buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke. Ini sudah sangat pas sekali untuk timelinenya. Kita pun tahu King ini dikatakan dia berusia 47 tahun, dan situ terlihat dia masih remaja lah, mungkin sekitar usia 9 sampai 17 tahunan. Yang berarti memang benar sekali itu timelinenya setelah insiden God Valley, walaupun masih belum tahu lah apakah setelahnya banget atau tidak. Kita pun tahu Kaido sudah mempunyai Uo no Mi tepat di hari bajak laut Rocks ini dibubarkan. Itu kata-kata dari Big Mom secara langsung. Dan dari Kaido yang sekarang berusia 59 tahun, jadi setelah insiden itu dia masih berusia 21 tahun. 21 tahun sudah sehebat itu bisa kabur dalam keadaan dia masih di borgol batu laut loh, jika kalian perhatikan. Dan dia pun mengalami masa yang luar biasa berat. Jadi sangat tidak aneh lah ya jika Kaido sekuat ini. Dan dia bisa mengalahkan Oden, menurut saya pun itu emang dia sangat hebat sekali. Jadi udah kebayangkan gap di antara Kaido dan juga Luffy. Dari pengalaman aja, wah udah jauh banget. Sebenarnya bagaimana Kaido mengundang King ini persis banget seperti Luffy. Makanya bener lah kata Oda di favorite card-nya jika King adalah orang nomor 2 di bajak laut Kaido. Toh dia adalah orang pertama yang direkrut oleh Kaido ini. Sama persis seperti Luffy yang menolong Zoro di eksekusinya, dan Zoro yang kita lihat juga lah fit di antara dua orang itu seperti apa, sudah sangat pas sekali. Sama seperti Kaido juga yang menolong King di sini, dan dia membawanya menjadi krunya dengan alasan yang luar biasa banget, karena ya Kaido adalah orang yang akan mengubah dunia ini. Makanya King mengikuti Kaido. Ini udah gila banget. Dan yang menarik di sini juga adalah Kaido yang tahu tentang ras Lunarian. Ini pasti akan ada hubungan dengan Kaido sebagai ras Oni. Ya, ras yang katanya luar biasa itu. Dengan membuat mereka berbeda, mereka jadi merasa yang terhebat lah. Ini sebenarnya sudah klasik sekali. Pas seperti kata-kata Zoro di chapter ini, dia paling benci dengan alasan-alasan yang ada seperti itu. Nah, ada juga nih yang komen di video review lalu, ini mirip dengan beberapa kali hal seperti itu terjadi, seperti Hody Jones lah yang merasa Fishman terkuat, atau Tenryubito yang merasa mereka dewa jadi bisa berbuat apa-apa ke manusia biasa. Dan yang lebih menarik lagi, hanya Zoro dan Luffy lah orang yang berhubungan dengan makhluk-makhluk dalam tanda kutip seperti itu. Zoro dia bahkan pernah beradu dengan Hody, yang jelas dia adalah main villain utama di Fishman Island dan lawan utamanya adalah Luffy. Lalu juga Luffy pernah menonjok Tenryubito, yang Zoro sendiri pun hampir saja dia pernah menebas Tenryubito, tapi sayang sekali ditolong oleh Bonella. Dan saat ini mereka berdua melawan makhluk dari ras yang sangat unik ini, ras Oni dan Lunarian. Tapi sebenarnya Zoro juga pernah ikut nyerang ke arah Kaido sih sebelumnya, ras yang merasa paling hebat di dunia ini. Bukankah itu sudah luar biasa bagaimana fit di antara keduanya ini, Zoro dan Luffy serta King dan Kaido. Dan chapter pun ditutup dengan serangan luar biasa dari Zoro yang memotong naga, yang bahkan menembus ke tubuh
King sampai ke sebelah sayapnya ini yang menurut saya brutal banget sih, jahat banget Zoro ini. Tapi yang keren di sini adalah prediksi kita semua tentang Zoro yang akan menebas naga. Benar, ya benar sekali. Bukan naga dari Kaido, tapi naga dari tangan kanannya yaitu King ini. Ya untuk Kaido karena ini manga shounen jelas lah ya, itu pasti jatah dari Luffy, karakter utamanya. Nah jadi itulah untuk breakdown lengkap kali ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Filmnomi pamit, and I'll see you guys next time.